Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Bapak Ibu dosen. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelas C, kelompok 2 dari mata kuliah Sistem Sosial ingin mempresentasikan PPT kami yang berjudul Melestarikan Budaya Jawa dalam Modernitas Kampung Jawi. Di slide yang pertama ini kita buka dengan gambaran umum Kampung Jawi. Kelurahan Sukorejo merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Gunung Pati. Nah, Kampung Jawi tersendiri ini terletak pada RW 1 di Kelurahan Sukorejo. Profil wilayah Kampung Jawi. Pasar Jatin adalah salah satu bagian dari Kampung Jawi yang didesain secara khusus untuk menonjolkan berbagai tema budaya dari tradisi Jawa atau menjadi ikon dari Kampung Jawi itu sendiri. Tempat ini menggabungkan keindahan seni, budaya, dan arsitektur khas Jawa dalam sebuah kawasan yang menyeluruh. Sebelum menjadi kampung tematik, Kampung Jawi merupakan salah satu daerah yang tertinggal di Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Hingga salah seorang pegiat budaya merangkul pemuda masyarakat karena kekhawatirannya pada kemajuan teknologi yang kian menggerus budaya lokal dan keadaan ekonomi masyarakat di dusun Kaliangan Lama sehingga tercetuslah gagasan Kampung Jawi. Selanjutnya adalah potensi Kampung Jawi. Budaya Jawa yang ada di Kampung Jawi sebagai daya tarik utama, atraksi kuliner, program wisata berkala. Selanjutnya ada potensi alam yang mendukung kemajuan di Kampung Jawi. Selanjutnya ada kajian literatur. Yang pertama, ada pelatihan kewirausahaan home industri ramah lingkungan pada wisata Kampung Jawi di Kota Semarang. Tujuan dari artikel jurnal ini adalah untuk memberdayakan masyarakat dalam menciptakan wirausaha baru yang mandiri, serta mendorong pemberdayaan wirausaha keluarga untuk meningkatkan penghasilan dan peluang kerja melalui perluasan jaringan. Yang kedua, penelitian ini bertujuan mengetahui kesesuaian antara penawaran dan permintaan wisata di Kampung Jawi untuk mendukung pengembangan pariwisata berbasis budaya Jawa di Semarang yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Untuk review literatur selanjutnya, tujuannya itu yang pertama, untuk mengetahui bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan Kampung Jawi. Selanjutnya ada kendala apa yang dihadapi. Yang terakhir, rintisan program pengembangan Kampung Jawi sebagai destinasi wisata di Kota Semarang. Selanjutnya terdapat identifikasi permasalahan dan peran stakeholder. Baik, yang pertama di sini ada masalah sosial. Di masalah sosial terdapat pendapatan yang rendah. Pengeluaran masyarakat di Kampung Jawi masih tergolong rendah dengan pengeluaran per kapita masih di bawah 1 juta rupiah dalam sebulan. Menurut seminar, hal ini disebabkan karena pendapatan mereka dari wisatawan juga kurang karena jumlah wisatawan yang cenderung stagnan, menurut Putri dan Pegawati tahun 2019. Selain itu, adanya keterbatasan dana dalam pengembangan Kampung Jawi, seperti perbaikan pada sarana dan prasarana. Kemudian di masalah sosial terdapat sumber daya manusia. Sebagian masyarakat di Kampung Jawi bermata pencaharian sebagai buruh industri, sehingga kegiatan wisata atraksi kesenian hanya dapat dilaksanakan pada hari libur. Hal ini yang membuat pelayanan pada hari kerja kurang maksimal. Selain itu, adanya kurang kesadaran dan kapasitas masyarakat yang berpartisipasi dalam mengelola Kampung Jawi. Kemudian masih rendahnya pemahaman dalam mengelola wirausaha dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital untuk kegiatan promosi. Lanjut. Kemudian di sini ada masalah keuangan. Yang pertama itu kondisi fisik alam dan aksesibilitas. Kampung Jawi terletak pada dataran tinggi sehingga rawan terjadi tanah longsor yang dapat menyebabkan tanah sering ambles. Akibatnya dapat merusak jalan dan memutus akses menuju lokasi wisata. Di Kampung Jawi, lebar jalan masih sempit sekitar 2,5 sampai 3 meter, sehingga masih didominasi oleh pengunjung dari dalam kota Semarang yang menggunakan motor. Sedangkan kunjungan dalam skala besar harus memakai minibus atau menyewa kereta wisata menurut Putri dan Pegawati tahun 2019. Lanjut. Selanjutnya ada stakeholder yang terlibat di Kampung Jawi. Yang pertama ada Big Influence Low Interest, yaitu ada pelatih seni dan influence yang berperan sebagai pengaruh. Selanjutnya ada pemerintah Kota Semarang, Dinas Budaya dan Pariwisata, akademisi dan wisatawan yang berperan sebagai pengawat. Selanjutnya ada Big Influence, Big Interest, yaitu ada pemerintah Kelurahan Sukorejo, Ketua RW dan Ketua RT yang berperan sebagai monitoring, dan pelaku UMKM dan pelaku seni yang berperan sebagai kontributor. Selanjutnya ada low influence dan low interest, yaitu ada tukang parkir dan penjaga toilet umum yang berperan sebagai operasional. Dan yang terakhir ada low influence dan big interest, yaitu ada investor yang berperan sebagai pendukung dan bahan pemasok yang berperan sebagai penyedia. Next. Selanjutnya ada kronologis masalah, di mana pada akhir tahun 2017, wilayah Kalialang dicap sebagai daerah yang miskin, penuh dengan kriminalitas dan rawan longsor.
Alhasil, Ketua Pokdalbis Kampung Jawi, Pak Siswanto, mendaftarkan kampungnya sebagai kampung tematik, di mana pada tanggal 25 Februari tahun 2018, awalnya warga di sekitar menolak ide gagasan Kampung Jawi. Namun, akhirnya dibuatlah sebuah ikon Pasar Jaten yang diresmikan oleh wali kota sebagai ikon wisata Kampung Jawi. Sedangkan pada awal tahun 2019, Pasar Jaten berpindah tempat yang semulanya menempati lahan milik pribadi warga, sekarang berada di pinggir sungai dan terkenal sebagai destinasi wisata kuliner Kampung Jawi. Selanjutnya pada tahun 2019, jumlah pengunjung Kampung Jawi relatif stagnan, di mana dari data rekap pengunjung pada bulan Januari sampai April tahun 2023 terjadi penurunan pengunjung sebanyak 47%, yang diduga akibat minimnya promosi melalui teknologi digital, di mana pada tahun 2022, Kampung Jawi baru membangun sarana toilet umum dan musola, yang sebelumnya toilet umum ini berada di rumah warga. Dan untuk akses jalan utama Kampung Jawi, yaitu Jalan Kalialang Lama, mengalami ambles berulang kali, yakni pada Juni 2017, Januari 2022, dan November 2022. Meskipun telah diperbaiki, kondisi jalan masih menunjukkan sedikit kerusakan. Sementara itu, jembatan Pindosari yang menghubungkan Kalialang Lama dengan Pendensari mengalami ambles pada bulan April tahun 2021 dan telah mengalami renovasi menjadi jembatan baru yang lebih kokoh. Hingga sekarang, Kampung Jawi menghadapi tantangan keterbatasan sumber daya manusia dalam mengelola destinasi wisatanya. Terlihat dari beberapa gamelan yang sudah berdebu akibat lama tidak tersentuh dan beberapa infrastruktur di sudut tempat mengalami kerusakan. Di mana pelatihan kesenian gamelan juga hanya dilaksanakan beberapa kali saja pada akhir pekan. Mengingat sebagian besar penduduk Kampung Jawi bermata pencaharian sebagai buruh pabrik. Sementara partisipasi dalam kegiatan wirausaha Pasar Jaten hanya melibatkan segelintir ibu rumah tangga. Baik, selanjutnya terdapat pohon masalah dengan isu utama Kampung Jawi yaitu keterbatasan kondisi fisik dan sumber daya manusia, sehingga kurang optimalnya pelayanan di Kampung Jawi. Selanjutnya, pohon tujuan. Dalam pohon tujuan ini, isu utamanya adalah optimalisasi pelayanan dan daya tarik Kampung Jawi dengan memanfaatkan kondisi fisik dan SDM yang lebih baik. Untuk perspektif sendiri, kelompok kami mengambil pasar Papringan yang berada di Temanggung. Pasar Papringan di Temanggung merupakan contoh revitalisasi desa yang berhasil mengubah potensi lokal menjadi sumber daya yang berguna bagi masyarakat. Berikut adalah beberapa perspektif yang dapat kami petik dari pengembangan dasar Papringan. Yang pertama, kolaborasi dengan komunitas lokal. Kerjasama ini menghasilkan sistem penjualan yang efektif sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ekonomi lokal. Yang kedua, eksistensi budaya lokal yang masih kental dengan melestarikan nilai-nilai budaya Jawa melalui kuliner, kerajinan tangan, desain tempat yang masih tradisional dan adat istiadat. Kemudian, strategi komunikasi efektif dengan masyarakat. Hal ini berguna untuk mempromosikan dan menggalang dukungan masyarakat serta menciptakan kesadaran luas tentang manfaat pasar Papringan. Dan terakhir, konservasi lingkungan menjadi sebuah desa wisata. Para pemuda di desa mengkonservasi rumput, bambu, menyulap yang sampai. Selanjutnya adalah relevansi dengan best practice. Yang pertama adalah faktor konsep. Kampung Jawi memiliki konsep wisata kuliner khas Jawa didukung dengan pertunjukan kesenian Jawa yang dilaksanakan pada event tertentu. Lalu pada Pasar Papringan, konsep yang dimiliki adalah wisata kuliner khas Jawa disertai pertunjukan budaya Jawa, kesenian Jawa, dan permainan tradisional Jawa. Lalu berikutnya adalah faktor pengalaman otentik. Wisata yang datang dapat menikmati kuliner dan pertunjukan budaya Jawa di bangunan bertema tradisional. Sedangkan di Pasar Papringan, wisatawan yang datang dapat menikmati wisata kuliner berbasis budaya Jawa dengan nuansa perdesaan di bawah hutan bambu. Pada faktor pengelolaan, Kampung Jawi dan Pasar Papringan sama-sama dikelola oleh masyarakat setempat. Lalu pada faktor alat tukar, Kampung Jawi memiliki mata uang kepeng berupa keping bambu dan Pasar Papringan terdapat mata uang pring berupa keping bambu. Kemudian ada lesson learned. Pasar Papringan Temanggung dan Kampung Jawi di Semarang memiliki kesamaan dalam aspek pengelolaan, yakni dibentuk dan dikelola oleh sekelompok anak muda, mendapatkan dukungan dan pendampingan dari komunitas setempat, kemudian menerapkan konsep pariwisata berkelanjutan, menawarkan wisata kuliner, atraksi budaya tradisional, kemudian ada menawarkan souvenir, serta dilengkapi fasilitas yang memadai. Dalam hal ini, lesson learned yang dapat dipetik dari Pasar Papringan untuk mengembangkan Kampung Jawi adalah sebagai
Bagaimana dalam slide selanjutnya, yakni elemen berkelanjutan. Bisa tolong. Oke, elemen berkelanjutan yang bisa diterapkan dalam Kampung Jawi untuk mengembangkan Kampung Jawi yakni adanya sumber pendapatan baru, peningkatan taraf hidup, keberlanjutan ekonomi, distribusi pendapatan adil, dana simpanan, dan pelatihan ekonomi kreatif. Untuk keberlanjutan ekonomi, terdapat pengelolaan sampah, penggunaan material yang ramah lingkungan, penerapan zero waste, dan penggunaan batu aspal, dan penggunaan batu untuk menggantikan aspal. Selanjutnya, untuk kesimpulan, Kampung Jawi merupakan kampung tematik berbasis budaya Jawa yang bertujuan melestarikan warisan budaya dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat RW 1 Kelurahan Sukorejo melalui berbagai hidangan wisata kuliner dan beragam atraksi kesenian. Dalam proses pengembangannya, terdapat masalah sosial berupa keterbatasan sumber daya manusia dan rendahnya pendapatan, serta masalah keuangan, yaitu dengan kondisi geografis yang membatasi aksesibilitas. Nah, untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan kolaborasi aktif antara masyarakat setempat dengan pemerintah guna mengembangkan potensi Kampung Jawi secara berkelanjutan dan komprehensif. Selanjutnya ada rekomendasi di mana ada peningkatan aksesibilitas dan fasilitas. Diperlukan upaya untuk memperbaiki akses jalan menuju Kampung Jawi dan menambah fasilitas seperti area parkir dan toilet umum yang layak untuk menampung seluruh pengunjung. Kedua, ada kolaborasi dalam pengelolaan, di mana keterlibatan masyarakat Kampung Jawi secara aktif dalam semua aspek pengelolaan wisata, mulai dari ide hingga pelaksanaannya, dengan membagi peran sesuai kemampuan. Dan ini dapat membantu menurunkan kecemburuan sosial dan meningkatkan partisipasi aktif seluruh masyarakat. Yang ketiga ada regenerasi dan keterlibatan anak muda, di mana membantu kelompok pemuda untuk mendukung pengelolaan dan inovasi kegiatan wisata, seperti di Pasar Papringan, Temanggung, memungkinkan keberlanjutan Kampung Jawi di masa depan. Dan yang terakhir ada inovasi dalam wisata budaya, di mana penambahan kegiatan interaktif seperti workshop tari, pelatihan membuat kerajinan, atau memasak dan metode tradisional, guna meningkatkan daya tarik sehingga dapat mendatangkan lebih banyak wisatawan. Kampung Jawi, sebuah oase budaya di tengah gurun westernisasi yang tersembunyi di Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Di sini, denyut tradisi berpadu dengan upaya melestarikan kekayaan warisan leluhur. Tempat ini bukan hanya sebuah kampung biasa, namun panggung yang menghadirkan kearifan lokal dalam keseharian. Dengan tema besar budaya Jawa, Kampung Jawi dihidupkan oleh berbagai atraksi seni, seperti gamelan, tari jadalan, reog, dan permainan tradisional. Ikon utamanya adalah Pasar Jaten, sebuah pasar unik di tepi sungai yang menghidupkan kembali cara jual beli tempo dulu menggunakan uang kepeng kayu. Jika kita masuk ke dalamnya, gubuk-gubuk kayu yang sederhana namun indah berdiri berjejer menyambut mata kita. Dihiasi lampu-lampu yang menggunakan lilin, menciptakan suasana hangat saat malam tiba. Suara gemericik air sungai menambah kenyamanan dan keindahan suasana. Pengunjung disuguhkan berbagai kuliner khas Jawa, seperti sego pecel dan wedang jahe, yang disajikan oleh warga setempat yang menggunakan pakaian adat. Pertunjukan seni tradisional seperti tari reog dan permainan anak-anak memberikan nuansa yang lebih hidup dan autentik. Namun di balik pesonanya, Kampung Jawi dihadapkan pada sejumlah masalah yang cukup serius. Lokasinya di dataran tinggi membuat kampung ini rentan longsor. Jalan utama yang sering mengalami ambles menjadi suatu masalah besar. Meski telah diperbaiki beberapa kali, kondisi jalan yang rusak tetap menjadi hambatan serius bagi pengunjung. Jalanan sempit hanya memungkinkan kendaraan kencil melintas, membatasi aksesibilitas bagi rombongan wisatawan. Tak hanya soal infrastruktur, pengelolaan Kampung Jawi juga menghadapi kendala. Rendahnya partisipasi masyarakat, terutama karena sebagian besar warga bekerja sebagai buruh pabrik. Membatasi waktu mereka untuk terlibat aktif dalam kegiatan Kampung Jawi. Sumber daya manusia yang terbatas, minimnya pelatihan, dan kurangnya pemanfaatan teknologi digital untuk pengembangan kampung yang tidak optimal. Dengan banyaknya potensi yang dimiliki, Kampung Jawi memerlukan perhatian dan dukungan untuk mengatasi masalah-masalah ini, agar keberlanjutan kampung sebagai destinasi wisata dapat terjaga dalam jangka panjang. Kampung Jawi bukan hanya soal menjaga tradisi,
Ini adalah tentang menghidupkan kembali harapan dan membangun masa depan. Sebuah pengingat bahwa di balik setiap tantangan ada peluang untuk bangkit lebih kuat selama kita tidak lupa dari mana kita berasal.